Baik, terima kasih pemirsa, masih di Damai Indonesiaku, pemimpin yang dicintai atau ditakuti. Sebenarnya dua karakter yang sebenarnya dibutuhkan ya bagi seorang pemimpin, dia tegas tapi dia juga menyayangi, begitu Ustaz Zaki Mirza ya. Nah, kita akan perdalam lagi tema yang menarik ini di sesi tanya jawab. Kami persilakan dulu untuk Akhina M. Alvin yang akan dijawab oleh Ustadz Abimaki terlebih dahulu. Silakan Akhina M. Alvin, boleh berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alvin Fahri dari SMA Patriot Bekasi. Pak Ustaz, saya ingin saran dari Pak Ustaz. Bagaimana sih agar kita memiliki sifat-sifat kepemimpinan baginda Rasulullah? Terima kasih. Baik, terima kasih M. Alvin atas pertanyaannya. Silakan Ustadz Abimaki. Jazakallah khair, pertanyaan sangat luar biasa. Izin Ustaz Zaki. Ya. Subhanallah, bagaimana cara memiliki sifat-sifat kepemimpinan seperti yang dimiliki Rasulullah SAW. Punten, Rasulullah diangkat oleh Allah menjadi Nabi tidak dadakan tapi dipersiapkan. Kalau dilihat dari sirah nabawiyah, Masya Allah, Rasulullah dijadikan Nabi itu tidak dadakan tapi di perjalanan yang cukup panjang. Salah satunya lahir tanpa pernah melihat wajah ayah. Kenapa? Seakan-akan mengatakan, ya Muhammad, agar engkau tidak pernah bersandar kepada ayahmu, cukup kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu disusukan kepada Halimatus Sa'diyah. Kenapa? Punten bahasanya zaman sekarang, dipesantrenkan di Halimatus Sa'diyah. Kenapa? Karena lokasi itu adalah tempat yang luar biasa, baik lingkungannya, bahasanya sangat bagus. Kenapa? Karena dari Bani Sa'ad ini terkenal lokasinya, bahasanya, sopan santunnya. Punten, Rasulullah dari 0 tahun dipesantrenkan. Lalu setelah itu apa? Pindah ke ibunya. Ibunya wafat di pangkuan Rasulullah di usia Rasulullah 7 tahun. Kenapa? Ingin mengatakan usia 7 tahun Rasulullah sudah diajarkan kematian itu sudah sangat dekat. Iya, 7 tahun sudah diajarkan tentang kematian. Dan lalu sampai kepada pindah kepada siapa? Kakeknya. Siapa? Abdul Muttalib. Kakeknya adalah orang yang Masya Allah nomor 1 di kota Mekah. Duduk di samping kakeknya pimpinan Mekah. Dan saat usia 7 tahun sudah belajar bagaimana cara menerima tamu, bagaimana cara menerima rapat, bagaimana cara membuka permasalahan, menyelesaikan masalah. Di usia 7 tahun sudah belajar. 8 tahun kakeknya wafat, kepada siapa? Pamannya. Pamannya Masya Allah putranya itu 14. Banyak. Lalu apa yang dilakukan? Dia mengatakan Rasulullah SAW gimana cara membantunya. Maka saat itu sudah belajar, punten, tanggung jawab. Apa? Ini paling hebat. Rasulullah di usia 8 tahun sudah menggembala. Maka gembala ini adalah seakan bahasa apa? Cuma gembala, padahal pendidikan yang paling hebat. Sampai Rasulullah mengatakan, ma min nabiyyin illa wara'ahul ghanam. Tidak ada seorang nabi kecuali semua pernah menggembala. Kenapa? Punten bahasanya, kuliahan gembala itu. Belajar apa? 1, belajar teliti. Iya. Teliti mana yang sakit, mana yang tidak. Pimpinan harus punya teliti. Siapa yang sakit, siapa yang tidak. Itu gambarannya. Lalu yang kedua, ketika menggembala harus punya cinta kasih sayang. Itu yang ada. Iya. Penggembala bukan hanya teliti, bukan cinta dan kasih sayang. Tapi apalagi, Masya Allah, dalam keadaan menggembala perlu kesabaran. Iya. Bukan hanya perlu kesabaran. Tapi apa? Ada ketelitiannya, ada kesabarannya, ada kasih sayangnya. Dan Masya Allah ada tafakurnya. Itu ketika menggembala. Sekarang apakah ada jurusan kuliah? Jurusan di mana kuliahnya? Saya jurusan kesabaran. Tidak ada. Jurusan apa? Saya jurusan ketelitian. Enggak ada. Jurusan apa? Saya jurusan apa kasih sayang. Tidak ada. Tapi seorang nabi itu dijadikan kuliahan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi penggembala. Maka tidak ada seorang nabi pun yang tidak pernah menggembala. Semua nabi pernah menggembala karena ini adalah kuliahan pertama. Kalau membawa 100 ekor kambing, pulang pun harus 100 ekor kambing. Teliti. Kalau misalnya pulang jadi 101 bukan untung, kambing orang masuk di situ. Iya, jangan untung, iya. jangan. Kalau misalnya ada yang sakit harus tahu ini belum kasih makan. Masya Allah, ini pelajaran. Iya. Jadi kalau mengatakan apa yang harus dipelajarinya, lihat kesabarannya. Dan sabar ini tidak ada orang langsung bisa sabar. Tapi apa? Tapi as-sabr bitasabur, belajar sabar. Iya, belajar teliti, belajar cinta kasih sayang. Bukan hanya sekedar itu, tapi apa? Tafakur itu yang ada. Setelah itu apa? Rasulullah SAW diajarkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala apa? Di usia segitu jadi tukang bangunan, punten bahasanya. Bagian apa? Masjid yang indah ini ada 4. 1, insinyur. Yang kedua, yang ngontrol itu apa namanya ya? Mandor. Yang ketiga yang nempel-nempelnya itu apa? Tukang. Lalu yang 4-nya adalah laden. Laden itu yang suka ngaduk semuanya.
atau ngangkut-ngangkut bata, kalau ditanya Rasulullah dari 4 hal ini bagian apa? Bukan insinyur, bukan yang mandor, bukan yang tukang, tapi Rasulullah yang ladennya. Tapi kalau saya tanya, mungkin secara dunia yang paling banyak uangnya apa? Insinyur. Iya, tapi kalau digambarkan mana yang paling hebat, semuanya hebat, semuanya berlaku. Yang insinyur jangan mengatakan ucapannya, kalau nggak ada saya masjid ini nggak jadi. Kalau insinyur bilang gitu, punten, yang namanya mandor akan bilang, kamu gambar, kalau nggak ada yang mandorin mana jadi. Kalau begitu nanti yang tukang akan bilang, kamu mandor, ada insinyur, kalau nggak ada yang nempelin mana jadi. Pun sama, yang namanya laden akan mengatakan, kalau nggak ada aku yang ngaduk, yang ngangkut batu, nggak bakalan jadi. Maka inilah digambarkan kalau Rasulullah ini diajarkan persatuan dalam pembangunan, maka dikatakan al-Islam kalbuni al-Muslim, atau al-Islam itu kalbunyan yashuddu ba'duhum ba'da, itu seperti bangunan yang saling menguatkan. Itu dari situ Rasulullah. Lalu apa? Rasulullah belajar berdagang. Itu kenapa? Berdagang ini bukan hanya sekedar berdagang, tapi komunikatif, ataupun yang namanya apa? Berbicara dengan indah. Lalu apa? Karena berdagang itu menarik orang. Jadi kalau dikatakan bagaimana saya harus jadi pemimpin, lihat saja poin-poin yang barusan saya disampaikan, dan terakhirnya saya sampaikan, enak ketika diajak bicara, enak ketika ngobrol, itu jadi pemimpin. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, betapa luar biasa Rasulullah SAW telah menjalani penggemblengan atau pelatihan yang bukan hanya hard skill, namun juga soft skill yang beliau diajarkan langsung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah.